Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoinnya itu adalah BNB ya. Jadi banyak banget yang ngebahas karena BNB lagi ada event launchpad ya. Jadi akan saya bahas untuk video kali ini. Dan ya, kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Zilliqa. Sebelumnya ada Ethereum juga ya. Uniswap juga sempat saya bahas juga. Dan sedikit reminder untuk beberapa news event yang penting di minggu ini mulai besok ya, tanggal 25 April, 26, 27, 28, 29 teman-teman ya. Tapi yang paling penting menurut saya pribadi, kalau misalkan dilihat di sini, ini ada rilis data GDP nih. Ini tanggal 27 April. Kemudian ada PCE tanggal 28 April. Baru disusul dengan yang lainnya seperti crude oil dan lain sebagainya gitu ya. Jadi bisa di-prepare untuk mulai tanggal 25, 26, 27, 28 sampai 29. Cuman yang main eventnya itu ada di tanggal 27 dan di 28 ya. Mulainya itu jam-jam malam lah, setengah 8 malaman. Ya, jadi itu sedikit reminder aja untuk teman-teman sekalian. So ya, jadi kita akan bahas dulu untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi secara daily, ini setelah dia turun signifikan kemudian lumayan slowing down ya, ketika dia testing di sekitar 27.100-an dolar. Jadi masih sama untuk perspektif sebelumnya, masih adanya chance untuk si Bitcoin at least sedikit naik lagi sebelum lanjut turun. Ya seperti ini, mulai tersideways gitu ya. Mungkin adanya sedikit kenaikan ngejar area sini, kemudian sebelum dia lanjut turun lagi. Either ngetes 26.600-an atau ngetes area lebih bawahnya lagi di sini. Ya di sekitar 25 ribuan dolar gitu. Jadi ini masih menjadi area potensinya. Ketika dia naik di sini, dia create yang namanya lower high gitu ya. Another rejection terjadi dan akhirnya dia visit ke antara dua area ini. Ya, ini untuk pertimbangannya si Bitcoin ya. Jadi kita bisa lihat juga momentumnya itu mulai slowing down di sini. Memang masih adanya chance untuk dia mantul dulu untuk create yang namanya lower high, dimana itu testing di area resistance sebelumnya. Plus di situ juga ada EMA 21. Kemudian dari zonasi dan juga secara Fibo di sini ada retracement 0,3 gitu ya. Jadi ya untuk pemantulan sementara si Bitcoin palingan kita bisa concern di sekitar 28.600-an dolar, sekitar range area itulah. Ya baru nanti ketika dia another rejection terjadi, ya udah baru dia mungkin untuk create yang namanya lower low, sekali lagi retest teman-teman di antara dua area ini. Ya, palingan itu masih sama untuk si Bitcoin. Secara momentumnya pun ya kita bisa lihat juga ya mulai slowing down untuk sellernya. Cuman ya nggak bisa kita abaikan begitu aja. Ketika memang dia mengalami kenaikan yang cenderung jauh lebih korektif ketimbang waktu dia penurunan impulsif seperti ini, ya mungkin adanya opportunity untuk melakukan short. Next ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Jadi secara time frame 4 jamnya ini kemarin udah ada saya bahas juga ya. Di sini terbentuk sebuah channel, dia sudah terbreakdown, maka kita coba bagikan berupa beberapa range area support ya. Box ini berfungsi sebelumnya menjadi area support and resistance. Dia ketahan di sini dan posisinya pun ketika mantul pun coba ngetes doang nih di area resistance atasnya nih. Plus di situ juga ada EMA 21 secara time frame 4 jam. Jadi overall si Bitcoin itu cuma di tersideways nih di antara range 27.200-an sampai 27.800-an dolar. Ya bermain di range ini aja, tipis aja ya, dia cuma tersideways. Yang menariknya adalah ini closing tadi ini membentuk yang namanya bullish hammer nih di sini tuh ya. Dia waktu ngetes di area support ini malah ngebentuk yang namanya bullish hammer. Jadi ketika memang kita bisa lihat di bagian bawah sebuah price action kita temukan bullish hammer, ya adanya chance lah untuk lebih besar harga itu at least untuk nanjak naik dulu. Nah ketika memang nanti si Bitcoin benar untuk nanjak naik gitu ya, ke kisaran berapa dia testing, at least ngetes di sini lagi. Ini yang pertama. Lalu untuk di sini yang kedua, teman-teman. Ya, yang pertama itu di sekitar 27.800-an dolar. Lalu area yang kedua ini di sekitar 28.200-an, 28.300-an dolar gitu ya. Jadi at least kalau misalkan nanti si Bitcoin mengalami kenaikan pun ya minimal ke dua area ini lagi gitu ya. Baru nanti ketika memang mendapatkan rejection dan bisa dimanfaatkan untuk mengambil short lagi. Dan ya mungkin untuk masuk ke skenario yang ini ya, lanjut naik perlahan kemudian another rejection untuk ngejar atau testing di area support bawahnya untuk si Bitcoin ya. Palingan itu yang perlu dipantau untuk si Bitcoin. Posisi saat ini cuma tersideways aja di range area sini. Dan untuk area bawahnya lagi gitu ya, jikalau memang area ini terbreakdown, ini di 26.400-an dolar ya. Sebelumnya kita bisa lihat berfungsi menjadi area support and resistance nih, pada pergerakan sebelumnya untuk si Bitcoin. Oke.
Next ini untuk si BNB secara daily. Jadi si BNB secara daily ketika dia di sini naik signifikan, kemudian dia ini turun korektif banget, bermain di dalam sebuah channel dan akhirnya dia ketahan ya di area ini. Sebelumnya kita bisa lihat di sini mendapatkan reaksi juga pada pergerakan sebelum di sekitar $300. Di sini dia mampu break ya, sideway dulu bikin range, kemudian dia berangsur mengalami atau melanjutkan penguatannya. Ya ini outlook yang udah cukup lama, akan coba saya hapus dulu aja. Nah, posisi dari si BNB ini sendiri, koreksi yang terakhir itu dia mampu bertahan nih. Nah, di level ini, di sekitar $317-an sekitar area ini. Sebelumnya kita bisa lihat kenapa saya tandaan di area ini ya. Ini berfungsi menjadi area resisten, support, support, and then support ya, di sekitar $317. Kemudian dia berangsur mengalami pemantulan, kenaikan, dan ya, next area di sini. Nah, dia mencoba bertahan nih di atas area yang sebelumnya berfungsi menjadi area support and then resistance juga di sekitar $328 sampai $330. Ya, dia mencoba bertahan di atas area itu, dan di situ juga kita bisa lihat dia berada di atas EMA 21 nih, garis warna kuning secara daily. Kemudian kalau kita tambahkan juga untuk EMA 34-nya sebentar. Nah, 34-nya juga ya tuh ya, dia berada di atas EMA 21 dan 34 ya. Jadi kalau misalkan kondisinya masih seperti ini yang terjadi untuk si BNB gitu ya, maka masih besar chance-nya untuk si BNB ngejar next area target secara daily di sini. $337,5 sampai $340. Yang sebelumnya di sini berfungsi menjadi area resisten. Kemudian di flip menjadi area support nih. Sempat nahan nih waktu tanggal 17 dan 18 Februari gitu ya di area sini. Ya, jadi kalau misalkan let's say teman-teman lihat wah si BNB lanjut naik ke kisaran berapa secara daily, ini dulu aja nih areanya. Ya. Kemudian kalau kita pergi ke lower time frame seperti time frame 4 jam. Nah, di sini kita bisa lihat juga terbentuk yang namanya double bottom 1, and then ini bottom kedua. Nah, dengan area neckline pas banget nih di area box putih ini atasnya, yang sedang sekarang ini lagi di testing. Istilahnya dia kayak semacam create base lah di situ nih untuk si BNB-nya ya. Jadi ketika dia double bottom kebentuk, kemudian di sini mencoba break, membuat range ataupun base gitu ya, untuk lanjut naik lagi. Next area target tadi sudah disampaikan untuk secara daily-nya sama tuh ya, sebelumnya menjadi support become resistant gitu ya, sekitar $337,5 sampai $340 untuk si BNB. Kalau next target lagi kita bisa pakai untuk swing high-nya di sekitar $346 sampai $350 untuk si BNB. Jadi palingan itu menjadi beberapa area target untuk si BNB yang nanyain gitu ya, ketika dia mampu break area berapa ini yang pertama, lalu area keduanya kita bisa gunakan untuk di area swing high-nya dia nih. Nah, untuk si BNB. Jadi ya secara tren masih oke untuk si BNB. Hopefully dia masih mampu bertahan di sini untuk lanjut naik lagi, dan ya bisa dipertimbangkan untuk cicil jual dan lain sebagainya lah untuk si BNB. Ya, karena kita bisa lihat juga secara pattern juga positif. Kemudian dia bertahan di EMA 21 dan 34 frame 4 jamnya. Dan ya overall masih bagus lah untuk si BNB, dan juga Bitcoinnya masih adanya chance lah untuk at least dia masih lanjut naik sedikit lagi, ngetes di antara dua area ini ya, before mungkin dia melanjutkan penurunannya ya, menjelang beberapa rilis data di minggu ini yang cukup penting. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa ya buat teman-teman sekalian. Gak lupa juga bisa tulis di kolom komentar bawah video ini untuk beberapa altcoin ya. Sebelumnya ada saya bahas juga untuk seperti CHZ, Uniswap juga ya. Sempat saya bahas One Inch juga, ini udah koin lama banget gitu ya. Mungkin nanti akan coba saya bahas AAV ya. Mungkin teman-teman juga ada yang ingat AAV itu sempat harganya itu saingan sama BNB ya waktu bull run yang lalu, atau beberapa altcoin lainnya. Pokoknya kalian cuman tulis aja di kolom komentar, nanti akan coba saya pertimbangkan. Nanti ya mungkin next update-nya akan ada update altcoin ya. Jadi update altcoin itu isinya altcoin aja, nggak ada Bitcoin nih. Nah kayak gini contohnya, altcoin ya altcoin aja. Kalau misalkan adanya Bitcoin ya baru nanti quick update ya. Contohnya nih kayak Doge, Ethereum, Shiba dan lain sebagainya. Ya tentunya nanti akan coba saya berikan outlook juga gitu ya. Beberapa area seperti ini pasti juga akan saya sampaikan buat teman-teman sekalian. Jadi ada pertimbangan buat teman-teman untuk yang mau buyback atau yang udah buyback kemudian mau cicil jual, biar tahu lah range kisaran berapa gitu ya. Biar ya istilahnya setidaknya tahu lah range areanya. Itu aja dari saya, udah kepanjangan juga videonya. Thank you ya buat teman-teman
yang udah mulai beraktivitas semangat, yang mungkin masih liburan bisa dinikmati lagi lah liburannya. Itu aja dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.